Baik, perdebatan akan saya mulai dalam 1, 2, 3. Baik, Don Joy yang terhormat, perkenalkan saya sebagai pembicara satu tim kontra. Jelas di sini akan membantah mosi ini, bahasanya mosi ini adalah mosi yang tidak berdasar, mosi ini adalah mosi yang memperhatikan isu-isu yang dibuat oleh masyarakat, dan bahasanya mosi ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibuktikan. Maka maksud dalam analogi, bayangkan saja Dewan Juri, aku sebagai BG, aku adalah orang yang melebarkan sayapku, aku adalah orang yang ingin melebarkan karirku, aku adalah orang yang ingin kesuksesanku ingin bertambah, dan aku adalah orang yang ingin melebarkan ekspansiku ke dalam dunia global, dalam dunia internasional. Tapi karena tersebut adalah terbatas oleh karena beberapa isu-isu yang tidak dapat terbukti. Bahasanya karirku terbatas oleh karena hal yang tidak dapat terbukti juga secara hukum, dan bahasanya aku akan terbatas oleh karena penggemarku yang mempercayai isu tersebut. Maka masuk dalam inti mosi adalah bahwasanya BG harus menerima tawaran pekerjaan itu. Maka masuk dalam poin sanggahan saya, satu, jelas bahwa apa yang dikemukakan tim pro adalah bahwa bentuk ketidakpahaman mereka oleh konteks mosi bahwa rumah produksi tersebut masih dalam tahapan tuduhan dan belum terbukti secara hukum. Maka dua, BG tetap harus menerima tawaran tersebut karena sesuai pernyataan tim pro bahwasanya latar belakang BG adalah berasal dari keluarga yang tidak mampu, dan pastinya berasal juga dari bahwasanya ketidakmampuan keluarga tersebut akan berasal dari ketidakstabilan politik dari negaranya, ketidakstabilan politik dari sebuah tempat yang ia tinggali. Maka masuk dalam argumen saya, satu, tim pro sangat berargumen tanpa landasan dan pemahaman konteks. Maka mosi baru mengatakan bahwa rumah produksi tersebut masih tertuduh, masih dalam proses tuduhan tersebut. Jelas Dewan Juri yang terhormat bahwa tim pro seharusnya memitigasi tuduhan tersebut. Apakah tuduhan tersebut hanyalah propaganda atau hanyalah serangan dari buzzer atau berita palsu semata? Jika iya, maka jelas tim pro gagal membuktikan opininya. Maka B, bagaimana jika BG tetap menerima? Maka masuk dalam mekanisme atau kasus saya atau case saya. Maka satu, jika benar isu itu terjadi, maka apakah rumah produksi tersebut tetap berani untuk mengeksploitasi BG? Jika mengingat ia adalah tokoh yang berpengaruh dengan ribuan pengikut, apakah rumah produksi tersebut tetap berani untuk mengeksploitasi BG, tetap berani untuk membentak BG, tetap berani untuk memperlakukan BG dengan tidak baik? Apakah mereka tidak sama saja halnya dengan menantang ribuan pengikutnya? Jelas Dewan Juri bahwasanya rumah produksi akan berpikir dua kali untuk melakukan penyelewengan tersebut. Maka jika mereka tetap berani untuk memperlakukan BG dengan tidak baik, maka sama saja dengan mereka menantang massa atau pengikut BG yang jelas akan mengancam eksistensi rumah produksi tersebut. Maka jelas jika mereka tetap memperlakukan BG dengan tidak baik, maka sama saja dengan membunuh karir mereka, maka saja dengan mematikan rumah produksi tersebut. Bayangkan saja aku sebagai rumah produksi yang sudah menganggarkan bermiliaran-miliaran uang untuk membuat sebuah film, misalnya aku dengan mudahnya mengeksploitasi BG, aku menyentak BG, aku memarahi BG, namun hal ini gagal, filmku gagal, filmku tidak laku oleh karena sentakan tersebut. Maka sama saja aku dengan membuang-buang uang, aku sama saja dengan membuat kerugian sedari awal. Maka dua, jika isu tersebut salah, maka disinilah letak celah tim pro Dewan Juri terhormat. Mereka terus membawa isu ini akan benar terjadi, namun isu itu ternyata dibuat oleh buzzer. Bagaimana isu tersebut ternyata dibuat oleh buzzer, misalnya yang mana sedang marak terjadi di status quo. Maka jika tim pro tetap maka jika tim pro tetap menekankan poin bahwa mosi ini jika benar terjadi, maka sama saja dengan mereka mendukung eksistensi berita hoax, isu-isu liar yang beredar di masyarakat, dan tuduhan-tuduhan tuduhan-tuduhan tidak berdasar tanpa pembuktian hukum. Maka sama saja Dewan Juri pada poin kedua bahwasanya tim pro sangat mendukung adanya eksistensi berita-berita hoax, tim pro sangat mendukung adanya isu-isu yang gak jelas, bahwasanya tim pro juga mendukung bagaimana aku yang misalnya buzzer, aku mengedarkan isu tersebut dan mereka tetap mempercayainya, bagaimana hal ini adalah sesuatu yang relevan. Dewan Juri yang terhormat, maka maksud dalam argumen 2, BG harus menerima tawaran tersebut. Maka mengapa? Jelas seperti argumen saya sebelumnya, kalau tim pro masih berkutat pada eksistensi isu liar semata, mereka masih berkutat pada bagaimana isu itu adalah yang benar, mereka juga masih berkutat pada bagaimana aku menganggap rumah produksi adalah rumah produksi yang menyeleweng, mereka suka korupsi, maka sama saja dengan itu mempercayai aku yang hanya berasumsi. Maka mereka sama saja dengan berasumsi liar, maka mereka sama saja dengan terus maksud saya memberikan ruang terhadap bagaimana isu-isu tersebut ada, bagaimana isu-isu liar itu tetap bereksistensi. Maka ia akan maka
maksud saya sehingga ketika BG menerima tawaran tersebut, maka ia akan melebarkan sayap kesuksesannya. Maka satu, bagaimana dengan bagaimana dengan opini tim pro terkait trauma personal BG dan ideologi yang kuat dari BG? Maka jelas Dewan Juri yang terhormat bahwa hal ini sama saja sama saja masih sekedar asumsi semata. Bukankah tim pro lupa bahwasanya status BG yang berasal dari keluarga tidak mampu, lantas mereka membatasi dan melarang BG untuk tidak menerima tawaran tersebut? Bukankah BG tidak ingin dirinya menjadi kaya? Bukankah ketika tim pro mengatakan, oh BG kamu tidak boleh menerima tawaran tersebut, maka mereka juga lupa bahwasanya BG berasal dari keluarga yang tidak mampu? Apakah mereka dapat menjamin BG tidak ingin kaya raya, BG tidak ingin sukses, BG tidak ingin menjadi orang yang semakin dikenal di kancah internasional? Maka jelas di sini mereka tim pro sebagai orang yang membatasi atau melimitasi karir orang tanpa landasan yang jelas. Maka dua, ditambah keluarga tidak mampu BG juga bisa disebabkan oleh ketidakstabilan politik di tempat BG tinggal di negaranya, atau mungkin akankah tim pro dapat menjamin BG tidak ingin terkenal dan menjadi orang kaya, atau BG tetap akan menjadi artis lokal? Apakah ia bersedia dan apakah itu tetap terjadi oleh tim pro? Ataukah maksud saya tim pro apakah dapat menjamin bahwasanya aku sebagai BG aku akan menjadi artis lokal, aku tetap di sini, aku tetap menjadi orang yang biasa-biasa saja? Apakah tim pro tetap menjamin BG tetap bersedia untuk melakukan hal tersebut? Apakah tim pro juga dapat menjamin bahwasanya BG tetap akan setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Anda sebagai tim pro? Maka tiga, maka jelas Dewan Juri bahwasanya argumen saya didasarkan pada realitas ekonomi BG yang pastinya ingin melebarkan sayap karirnya. Maka B, apa dampak jika BG tidak menerima tawaran tersebut? Jelas Dewan Juri yang terhormat bahwasanya BG sama saja menjadi korban pengalian isu semata. Benar, jika mungkin ia tidak akan dibenci oleh penggemarnya, namun akankah ini berkelanjutan? Apakah ini adalah hal yang sementara? Apakah dengan demikian BG sama saja dengan disetir atau dikendalikan oleh penggemarnya dan tidak memiliki kebebasan sendiri dalam melebarkan karirnya? Atau C, apakah tim pro dapat menjamin bahwasanya rumah produksi lain tetap akan memperkerjakan BG? Atau jelas di sini adalah rumah produksi lain pastinya akan sungkan oleh karena mereka harus siap ditempa oleh isu-isu yang nggak jelas, atau mereka siap ditempa oleh isu-isu yang beredar di masyarakat. Atau D, jika jelas tim pro tetap mendukung mosi ini, maka sama saja dengan membatasi karir BG dan akan menciptakan stigma yang kurang mengenakan bagi rumah-rumah produksi yang lain untuk memperkerjakan BG, oleh karena mereka harus siap ditempa oleh isu-isu liar yang nggak guna, oleh karena mereka siap harus menghadapi berita hoax yang dibuat oleh masyarakat. Maka jelas Dewan Juri yang terhormat bahwasanya di sini saya sebagai tim kontra telah memberikan argumen-argumen yang jelas dan didasarkan oleh realitas status quo. Maka bangga menjadi tim kontra.